Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan mengenai sikap yang benar dari jemaat akhir zaman di dalam menghadapi masa antikris. Kalaupun terjadi benar masa antikris itu, maka sikap yang bijaksana, sikap yang benar yang harus ditempuh oleh jemaat Tuhan itu ternyata bukan sikap yang takut, bukan sikap yang khawatir. Jadi jemaat akhir zaman, jemaat sidang mempelai yang terdiri dari orang percaya seluruh muka penjuru bumi ini yang percaya Tuhan Yesus Kristus, itu tidak usah terkesima, tidak usah heran, bahkan juga tidak usah menyelidik seluk-beluk antikris. Saudaraku, kita fokus pada kekuatan untuk kita bisa melahirkan firman Tuhan semaksimal mungkin. Kita fokus untuk menjaga kekudusan hidup ini. Kita fokus untuk memacu iman ini. Kita fokus supaya kita bisa melahirkan karya besar di akhir zaman, yaitu lahirnya anak laki-laki yang akan menggembala dengan gada besi di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat saudara ini sikap dari jemaat akhir zaman yang benar ketika menghadapi masa antikris. Mereka tidak bingung, mereka tidak takut, mereka tidak bimbang, mereka tidak bingung kemudian mempelajari seluk-beluk iblis, mempelajari seluk-beluk antikris. Saudaraku, kita akan membaca saja di dalam Wahyu pasal 12. Karena kitab Wahyu yang menceritakan tentang antikris itu ada di Wahyu pasal ke-13. Itu nanti munculnya antikris, kemudian munculnya nabi palsu, munculnya penandaan karakma 666, itu Wahyu pasal 13. Kemudian di Wahyu pasal yang ke-12 ini sikap dari jemaat akhir zaman yang benar. Ini sikapnya betul-betul anggun, betul-betul tidak terpengaruh, betul-betul tidak cepat gusar menghadapi berita-berita yang tidak menentu. Kita akan membaca Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Perhatikan baik-baik. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Kemudian perhatikan ayat 3. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi, dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Amin, saudaraku. Ini sikap dari jemaat akhir zaman yang digambarkan sebagai sosok wanita yang merupakan tanda besar di langit. Seorang perempuan cantik yang merupakan tanda besar di langit. Ini sikapnya begitu anggun, tidak mudah gerusah-gerusuh, tidak mudah resah. Saudaraku, tapi sikapnya luar biasa. Ketenangannya luar biasa. Sudah di sini dikatakan seorang perempuan yang berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Saudara, jemaat-jemaat akhir zaman akan dikaruniai oleh Tuhan kekuatannya yang besar, berkatnya yang besar, berkat matahari, ini berkat dari Bapa, kemudian berkat rembulan, ini berkat Tuhan Yesus, dan berkat bintang-bintang, ini berkat pemeliharaan dari kuasa Roh Kudus. Nanti akan melingkupi, akan mencukupkan, akan melindungi, membungkus, menyalut segenap kehidupan jemaat akhir zaman. Saudara, dan jemaat yang sedemikian, ini memiliki sikap yang sangat tenang. Ketika iblis ini show di depannya, saudaraku, ini di depan perempuan itu nampak tanda lain di langit.
lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Saudara, ini sikap mempelai, sikap jemaat akhir zaman ini betul-betul tenang. Meskipun di depannya itu ada, saudaraku, iblis yang pamer kekuatan, memamerkan kegagahannya dengan tanda besar yang lain di langit. Seekor naga merah padam yang besar, kepalanya 7. Dia, saudaraku, memiliki kekuatan 7, saudaraku. Kemudian bertanduk, tanduknya juga 7. Kekuatannya luar biasa. Dan dia juga memiliki mahkota. Dia juga punya kemuliaan. Mahkota itu kekayaan, kemuliaan dunia. Mahkotanya yang ada pada ular ini. Saudaraku, jadi jemaat akhir zaman ini ketika menghadapi antikris yang mau muncul dengan desas-desusnya, dengan beritanya yang simpang siur, saudaraku, dengan kekayaannya yang luar biasa, dengan mahkotanya yang hebat. Dia ingin menciptakan masa antikris di muka bumi ini. Mungkin dengan chip, kemudian isu lagi, ada yang konon dengan vaksin dan lain sebagainya, saudaraku. Sikap mempelai wanita anak domba, sikap jemaat akhir zaman, saudaraku, ini tidak boleh, saudaraku, menjadi takut, menjadi gentar, menjadi bimbang. Saudara, di sini sikapnya digambarkan seperti apa, saudaraku? Ayat 2 saya bacakan, Wahyu pasal 12 tadi. Ketika menghadapi, saudaraku, show-nya kekuatan iblis yang hendak menjadikan bumi itu ajang pelampiasan kemarahannya, yang hendak memakai kemuliaannya, kekuatannya, saudaraku, tanduk-tanduknya dan mahkotanya untuk menguasai dunia. Ini sikap mempelai bagaimana? Kita akan baca ayat 2. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Saudaraku, jemaat-jemaat akhir zaman pada saat itu, saudaraku, ketika nanti memang betul-betul masa antikris itu mau terjadi, dia nggak bingung kusak-kusuk mencari berita. Wah, ini tanda 666, saudaraku, mau muncul dari benda yang ini tidak bingung dengan itu, tidak resah. Tetapi jemaat mempelai wanita anak domba, saudaraku, gereja akhir zaman, dia akan memiliki ketenangan sikap. Saudaraku, sekalipun di dalam ancaman di depannya itu ada naga, masa antikris akan segera terjadi, tapi dia tenang, tidak gerusah-gerusuh, saudaraku, cuek, tidak terpikat oleh keindahan naga itu. Dia hanya berteriak kesakitan dalam penderitaannya hendak melahirkan. Itu kalau dalam bahasa kita sekarang, saudaraku, kita sungguh-sungguh di dalam ketaatan kita kepada firman dan suara Roh Kudus untuk melahirkan firman di dalam seluruh kita jelmakan di dalam seluruh aktivitas tubuh kita ini. Firman Tuhan kita jelmakan di dalam keseluruhan aktivitas badan kita ini. Saudara, kita melahirkan firman di dalam doa, di dalam sembah, semakin sungguh-sungguh memacu rohani kita. Ini perempuan juga, saudaraku, memacu supaya dia segera bisa melahirkan anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Saudaraku, jadi wanita di sini, saudaraku, gereja akhir zaman di sini, ini sikapnya tidak terkesima, tidak heran, bahkan juga tidak perlu menyelidik mengenai seluk-beluk antikris. Saudaraku, enggak perlu itu, saudaraku. Tidak begitu penting bagi orang-orang yang mau, saudaraku, peogo, dan bagi orang-orang yang mau diharpazo, dibawa lari kepada Allah dan ketaatan, itu enggak penting. Karena nanti ketika karakma tanda 666 itu diterapkan, jemaat akhir zaman itu sudah, saudaraku, yang mencapai kualitas ruang Maha Kudus sudah harpazo. Kemudian jemaat yang mencapai ruang kudus tataran rohaninya ini sudah peogo, sudah diungsikan ke satu tempat. Dan yang dibiarkan diinjak-injak memang memang pelataran, ini dibiarkan diinjak-injak oleh antikris. Saudara, jadi tidak usah terkesima, tidak usah heran, tidak usah kemudian menyelidik seluk-beluk antikris.
Kita fokus saja pada kekuatan kita untuk melahirkan firman Tuhan semaksimal mungkin. Tidak perlu bergeming dengan naga di depannya yang show kekuatan. Seekor naga merah padam besar, berkepala 7, bertanduk 10. Yang di kepalanya ini ada mahkotanya. Seluk-beluk naga, saudaraku, yang berulah di akhir zaman. Saudaraku, seolah-olah ingin menciptakan, saudaraku, masa antikris dengan kekuatannya, dengan kekayaannya, menggelontorkan harta triliunan mungkin, saudaraku. Show, saudaraku, itu show, saudaraku, di depan jemaat-jemaat Tuhan. Kita nggak perlu resah sama itu, saudaraku. Sebab kalau itu nanti betul-betul jadi, saudaraku, itu gereja, jemaat-jemaat yang mencapai ukuran tertentu, saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat 5 yang mencapai karakter anak laki-laki, ini mencapai ruang Maha Kudus, langsung dibawa harpazo, lari kepada Allah dan ke tahtanya. Yang mencapai tataran rohani ruang kudus akan diungsikan, Theogo, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat ke-14. Dan memang yang kanak-kanak rohani ditinggalkan, Wahyu pasal 12 ayat 17. Juga Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Pelataran itu dibiarkan, diizinkan diperangi oleh naga tua itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi sekali lagi kita tidak usah terkesima, kita tidak usah heran, kemudian kita juga tidak usah mencari seluk-beluk antikris. Itu tidak penting, saudaraku. Kalau saudara, iblis berulah di akhir zaman, saudaraku, dengan memamerkan kehebatan teknologinya, memamerkan kekayaannya yang bertriliun-triliun itu, saudaraku. Kita nggak usah terlalu resah, saudaraku. Kita sebagai mempelai tenang, seperti sikap mempelai wanita anak domba di Wahyu pasal 12 tadi. Karena kalau nanti karakma itu betul-betul diterapkan, ini orang-orang yang mencapai tataran sesuai, saudaraku, dengan ketentuan Tuhan, kadar imannya itu sesuai dengan ketentuan Tuhan, itu pada saat karakma itu diterapkan, nanti orang-orang kudus itu sudah, saudaraku, yang mencapai ruang Maha Kudus itu sudah di harpazo, Wahyu pasal 12 ayat 5, saudaraku, dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Kemudian saudaraku yang mencapai tataran ruang kudus ini nanti akan diungsikan, Theogo, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Enggak perlu khawatir. Tapi kalau pelataran memang akan resah, karena nanti mereka yang akan berhadapan dengan antikris dan akan diinjak-injak. Saudaraku, jadi seluk-beluk antikris, seluk-beluk iblis ini enggak usah kita pelajari. Saudara, Tuhan pernah marah dengan, maaf saya minum dulu, kepada jemaat Tiatira. Pernah jemaat Tiatira ini Tuhan tegur karena dia mulai mempelajari seluk-beluk iblis yang pada akhirnya, pada puncaknya nanti, saudaraku, kesukaannya itu mempelajari masalah iblis. Kemudian pada puncaknya sedikit-sedikit dikaitkan dengan iblis, saudaraku. Sedikit-sedikit mencari ilmu, mencari pengetahuan tentang iblis. Kemudian lupa fokusnya yang hakiki, yaitu melahirkan firman Tuhan. Mempelajari iblis terus, mempelajari antikris terus saja, saudaraku. Kemudian lupa membangun diri, kualitas imannya untuk sesuai dengan standar kualitas yang ditentukan oleh Tuhan, yaitu sebagai bait suci Allah, jangan sebagai pelataran. Memang pelataran itu bait suci juga, tetapi saudaraku, yang diukur oleh Tuhan, yang akan diselamatkan, yang akan harpazo dan Theogo, saudaraku, yang akan diangkat dan yang satu diungsikan, saudaraku, itu orang-orang yang mencapai kualitas rohani tertentu. Kalau yang kanak-kanak rohani yang mempelajari seluk-beluk iblis ini, saudaraku, sesuai dengan, saudaraku, apa yang pernah Tuhan sampaikan dalam Wahyu pasal 2 ayat 20 sampai 25, jemaat Tiatira itu dimarahi karena hobinya itu mempelajari seluk-beluk iblis. Kalau mempelajari iblis itu senangnya minta ampun, belajar santet itu senangnya minta ampun. Tapi giliran, saudaraku, mempelajari firman Tuhan yang membawa kepada arah hakiki kekristenan akhir zaman, saudaraku, ini
tidak ada semangat. Kalau belajar tentang santet, menyantet, saudaraku, tentang orang kebal, wah macam-macam seluk-beluk ilmu iblis, saudaraku. Bagi saya itu nggak perlu dipelajari, karena itu tidak akan mampu mengenai kita, juga itu tidak berguna bagi kita. Buat apa dipelajari? Saudara, kita akan baca Wahyu pasal 2 ayat 20-25. Tetapi aku mencela engkau karena engkau telah membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi dia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati manusia, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 24, perhatikan ini baik-baik. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Kepada jemaat Tiatira, Tuhan marah. Ini, saudaraku, awal bibit cikal bakal dari ajaran-ajaran yang kesukaannya itu mencari-cari, saudaraku, seluk-beluk iblis. Lebih mengutamakan menyelidiki antikris daripada menyelidiki Tuhan Yesus. Sedikit-sedikit yang dicari-cari malah antikris. Padahal Tuhan Yesus sejak kitab Wahyu pasal 1, saudaraku, itu sudah menampilkan dirinya. Wahyu pasal 1 ayat 9-20, Tuhan sudah menyatakan dirinya luar biasa. Tapi itu tidak dikenal. Yang dikenal malah antikris. Kalau ngomong kitab Wahyu itu yang lebih tenar malah antikrisnya. Wahyu pasal 13 padahal antikris itu. Tuhan sudah mulai muncul pada Wahyu pasal 1. Dia tampil sebagai imam besar. Dia yang memegang ketujuh bintang. Dari mulutnya keluar pedang tajam bermata dua. Itu nggak dikenali bahkan, saudaraku. Bahkan nanti kitab Wahyu ini akan diawali dengan munculnya penampilan Tuhan sebagai imam besar ini. Dengan tampilnya 7 hamba Tuhan yang akan berada di dalam genggam tangan Tuhan, yang menjadi pelaksana keputusan Tuhan di akhir zaman. Itulah 7 bintang yang digenggam di tangan kanan imam besar agung. Itulah 7 malaikat sidang, Wahyu pasal 2 dan 3. Itulah, saudaraku, 7 guruh, 7 ahli lintar, Wahyu pasal 10. Itulah malaikat-malaikat yang nanti akan menjadi pelaksana keputusan Tuhan lewat penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Ini malah tidak mereka kenali. Yang dikenali itu anehnya malah Wahyu pasal 13, antikris dan nabi palsu. Sedikit-sedikit antikris, nabi palsu. Saudaraku, jadi saya perlu mengingatkan di sini, Tuhan kepada jemaat Tiatira ini marah sekali ketika ada sebagian dari jemaat Tiatira ini yang mengikuti ajaran yang disebut seluk-beluk iblis. Dan ini nanti kalau dilanjutkan, ajaran seluk-beluk iblis ini nanti akhirnya, saudaraku, juga mengarah kepada orang-orang yang sedikit-sedikit nanti, saudaraku, mempelajari seluk-beluk naga tua, seluk-beluk nabi palsu, seluk-beluk, saudaraku, tanda 666. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seluk-beluk antikris. Ini bibitnya sudah ada di Wahyu pasal 2 ayat yang ke-24. Seluk-beluk iblis ini Tuhan katakan tidak usah dipelajari, lah buat apa tuh kita belajar? Kuasa kegelapan itu nggak bisa nyantet kita, saudaraku. Kemudian itu juga nggak berguna bagi kita. Buat apa dipelajari? Coba, saudaraku, perhatikan baik-baik ini. Demikian pula antikris itu, saudaraku, nabi palsu, karakma, tanda 666. Itu tidak akan berlaku bagi orang-orang yang nanti akan diangkat.
bagi orang-orang yang nanti akan diungsikan itu tidak akan berlaku. Sudah ya, perhatikan baik-baik deh. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Kemudian ayat yang ke-14. Kemudian ayat yang ke-17, Saudaraku. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Ini pertama. Ini jemaat yang berkarakter anak laki-laki. Ini jemaat akhir zaman, Saudaraku, yang dilahirkan oleh gereja akhir zaman, Saudaraku, yang berkualitas ruang Maha Kudus. Ini langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ayat 5 saya bacakan. Ini yang pertama. Ruang Maha Kudusnya Wahyu pasal 12 itu ini. Jemaat yang dilahirkan dan langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ini ruang Maha Kudusnya Wahyu pasal 12. Saudaraku, kalau dulu tabernakel, Saudaraku, itu ruang Maha Kudus. Kemudian di Wahyu pasal 12 ini, jemaat yang mencapai tataran ruang Maha Kudus, ini Wahyu pasal 12 ayat 5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Amin, Saudaraku. Ini jemaat yang mencapai kualitas iman ruang Maha Kudus. Saudaraku, jemaat yang mencapai kualitas iman ruang Maha Kudus itu langsung diangkat, dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Ini ruang Maha Kudus. Kemudian ruang kudusnya, Saudaraku. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Langsung ayat yang ke-14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Amin, Saudaraku. Perempuan itu, inilah jemaat-jemaat di akhir zaman, Saudaraku, yang kriteria rohaninya terukur menjadi ruang kudus. Kalau yang langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya, itu yang berkarakter anak laki-laki, Saudaraku, yang mencapai karakter rohani ruang Maha Kudus. Kemudian, Saudaraku, yang diungsikan ini adalah jemaat, Saudaraku, yang mencapai tataran rohani ruang kudus. Saudaraku, jadi Wahyu pasal 12 ini juga merupakan tabernakel, tapi di dalam bentuk wujud, Saudaraku, mempelai wanita, Saudaraku. Dan itu hasilnya ada 3. Yang pertama itu, Saudaraku, yang dilahirkan, yang diselamatkan pertama itu anak laki-laki yang langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Hasil yang kedua adalah perempuan yang lari ke padang belantara pengungsian, yang diungsikan, dihindarkan dengan cara peugo, lari hilang lenyap dan terbang. Kalau dirangkai dengan ayat yang ke-14, ini jemaat yang mencapai kriteria rohani ruang kudus. Jadi diungsikan. Jadi, Saudaraku, jemaat akhir zaman yang rohaninya terukur sesuai dengan pengukuran di Wahyu pasal yang ke-11 ayat 1 dan 2, kecualikan pelataran bait suci Allah, Saudaraku, jemaat itu pada saat nanti karakma itu diterapkan, tanda 666 itu diterapkan, Saudaraku, jemaat yang mencapai kriteria itu sudah dibawa oleh Tuhan. Yang satu dibawa, Saudaraku, yang mencapai ruang Maha Kudus dibawa harpazo lari kepada Allah dan ke tahtanya. Orang bilang ini rapture, Saudaraku. Kemudian, Saudaraku, yang satu, Saudaraku, ini diungsikan ke satu tempat yang disediakan oleh Allah selama 1260 hari lamanya. Wahyu 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Ini ruang kudusnya. Jadi ruang Maha Kudus dan ruang kudus, Saudaraku, orang yang mencapai tataran rohani, ruang Maha Kudus dan ruang kudus ini sudah Saudaraku, selamatkan oleh Tuhan. Dan yang di bumi siapa? Saudaraku, itu pelataran. Saudaraku, kita akan membaca Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-17. Ini pelatarannya. Jadi ruang Maha Kudusnya anak laki-laki yang dilahirkan. Kemudian ruang kudusnya adalah perempuan yang diungsikan ke padang belantara pengungsian, Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat yang ke-14. Kemudian pelatarannya adalah
Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan inilah pelataran yang di dalam kitab Wahyu pasal 11 juga dituliskan, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci Allah yang di sebelah luar, jangan engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan bangsa-bangsa lain itu akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Saudaraku, inilah saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, saudara kalau memang rohanimu itu betul-betul mencapai rohani yang terukur, saudara itu nggak perlu resah dengan karakma, dengan tanda 666. Kalau memang itu betul tanda itu nanti mau diterapkan dan saudara menjadi bagian dari mempelai wanita anak domba, saudara menjadi bagian bahkan saudaraku dari saudaraku jemaat-jemaat sulung yang diungsikan itu, saudaraku yang harpazo, Wahyu pasal 12 ayat 5. Atau paling tidak saudara menjadi bagian dari jemaat-jemaat yang diungsikan, yang peugo, Wahyu 12 ayat 6 dan ayat yang ke-14. Saudara itu nggak usah khawatir, saudara nggak akan ikut ke dalam masa antikris itu. Saudara tidak akan kena karakma, karena saudara akan diambil oleh Tuhan. Akan saudaraku, harpazo yang satu, yang satunya akan diungsikan. Tetapi kalau saudara memang pelataran, ya saudara pasti resah dan gelisah. Karena saudara yang akan ketemu dengan karakma itu. Jadi saudaraku, ingat baik-baik ini. Orang yang kualitas rohaninya terukur, itu pada saat pemberlakuan tanda 666, mereka akan di bawah harpazo, lari kepada Allah dan ketahatannya. Dirampas kepada Allah dan ketahatannya. Atau minimum, saudaraku, diungsikan, peugo, lari, hilang lenyap, saudaraku, ke satu tempat yang disediakan oleh Tuhan selama 1260 hari lamanya. Sudah, jadi saya memberitahu ini satu rahasia. Kalau saudara ini orang-orang yang terukur rohaninya, saudara jangan cemas, jangan bimbang, jangan bingung dengan karakma, dengan tanda 666, karena itu nggak akan kena sama saudara. Saudara akan diungsikan, saudara akan diharpazo. Tetapi kalau saudara itu kadar rohaninya memang kanak-kanak, dari mulutnya saya sampaikan tanda kanak-kanak rohani itu keluar kata-kata yang buruk, keji, yang jahat, masih seperti orang dunia. Dari mulutnya keluar kata-kata kotor, umpatan. Orang katakan binatang keluar dari dalam mulut, saudaraku. Kebun binatang keluar dari mulut, ada babi, ada anjing, dan lain sebagainya. Maaf, ini saya bukan ngata-ngatai siapa-siapa, tapi ada seperti itu keluar dari mulut, saudaraku. Itu tanda pelataran rohani yang nanti tidak akan ikut diselamatkan di akhir zaman. Nanti akan dibiarkan diinjak-injak. Orang Kristen ya Kristen, tapi mulutnya masih kotor, penuh dusta, kemudian masih penuh kenajisan, mulutnya cemar, saudaraku, tidak bisa mengatakan hal-hal yang baik. Mulut seperti itu, saudaraku, menandai kanak-kanak rohani yang nanti akan pasti kena karakma. Maaf, tidak pasti kena karakma kalau dia mempertahankan iman kepada Yesus, saudaraku. Tetapi, saudaraku, dia masuk masa antikris kemudian dibunuh oleh antikris, saudaraku, dia tetap masuk surga. Tetapi yang tidak bertahan, dia akan, saudaraku, masuk masa antikris. Maaf, tadi saya salah sebut, bukan pasti kena karakma, tapi pasti masuk masa antikris. Jadi orang yang mulutnya kotor, mulutnya penuh dusta, mulutnya penuh, saudaraku, cacian, hujatan, itu nanti pasti akan tertinggal dan pasti akan ketemu dengan masa antikris, dan di sana karakma akan dipaksakan, dan saudara yang masuk ke sana harus dipaksa itu, dan pilihannya mau atau tidak. Kalau tidak mau, saudaraku, maka konsekuensinya harus menerima antikris, kemudian ikut antikris dan kehilangan keselamatan. Tapi kalau menolak karakma tanda 666 itu, saudaraku, maka dia akan diselamatkan, meskipun mati nanti sebentar juga akan dibangkitkan. Sebab kalau masa antikris itu tiba, kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi bisa dihitung.
Saudaraku, sejak karagma itu diterapkan, saudaraku, itu ada 1260 hari lagi. Ada 3,5 tahun, saudaraku. Kemudian Tuhan datang. Jadi kalau orang mati di masa antikris karena mempertahankan nama Yesus, karena kanak-kanak rohani dia tidak ikut diungsikan, dia tidak ikut diangkat, maka saudaraku, orang yang mati di dalam Tuhan karena saudaraku mempertahankan nama Yesus, itu sudah bisa dihitung nanti berapa hari lagi akan bangkit. Karena Alkitab mencatat bahwa setelah karagma itu diberlakukan, yaitu ada 42 bulan lamanya, atau 1260 hari lamanya. Setelah itu Tuhan Yesus Kristus datang. Saudara, disinilah saya memberitahu saudara, maaf sedikit serak saya. Saya memberitahu saudara perbedaan bahtera zaman Nuh dengan bahtera keselamatan akhir zaman. Kalau bahtera zaman Nuh itu ada 3 tingkat, ya saudaraku. Untuk ditempati Nuh, kemudian juga ada binatang-binatang. Tetapi susunan penempatannya tidak diberikan secara jelas pada saat itu di dalam kitab Kejadian. Tetapi ada 3 tingkat dari bahtera Nuh itu. Dan saya yakin binatang salah satunya menempati tempat yang paling rendah. Saudaraku, itu binatang masih diselamatkan pada zaman Nuh. Tetapi di akhir zaman, ini yang diselamatkan oleh bahtera keselamatan akhir zaman. Saudaraku, ini hanya orang-orang yang terukur rohaninya. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci Allah. Pelataran, saudaraku, orang-orang yang di mulutnya masih penuh dengan kata-kata binatang. Kalau dahulu binatang masih diselamatkan, saudaraku. Tapi di akhir zaman, orang yang masih memiliki sifat-sifat binatang, bukan sifat manusia. Oleh karena itu, antikris digambarkan sebagai binatang yang keluar dari dalam laut. Nabi palsu digambarkan sebagai binatang yang keluar dari dalam bumi. Orang-orang Kristen pun yang masih memiliki sifat binatang, sifat nafsunya, nafsu seksnya, nafsu kejahatannya, tidak memiliki rasa peri kemanusiaan. Saudaraku, itu orang percaya ada yang seperti itu. Saudaraku, masih memiliki sifat-sifat binatang dalam hidupnya. Itu nggak akan terbawa, nggak akan diselamatkan, tidak akan peogo, apalagi harpazo. Jadi orang-orang yang hidupnya masih ditandai dengan sifat-sifat binatang, ini nggak akan ikut diselamatkan. Kalau pada zaman Nuh, binatang masih diselamatkan, masih ada satu ruang. Karena, saudaraku, ada bahtera Nuh itu ada 3 tingkat. Dan salah satu tingkatnya ini untuk binatang ini. Dan saya yakin ini merupakan tempat terendah dari bahtera itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di akhir zaman, saudaraku, bahtera keselamatan ini tergambar di Wahyu pasal 12 ini. Di mana pengukurannya ada di Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Jemaat yang menjadi bait suci Allah, bukan pelatarannya. Kemudian saudaraku, prakteknya di Wahyu pasal 12. Jemaat yang mencapai ukuran, saudaraku, ukuran rohani ruang Maha Kudus itu akan langsung harpazo. Itu orang lain sering katakan itu rapture, saudaraku. Kemudian orang yang mencapai tataran rohani ruang kudus ini akan peogo, diungsikan ke satu tempat. Tidak akan ketemu dengan antikris. Tidak akan diberi karagma. Oleh karena itu, saudaraku, wanita itu tenang-tenang saja di Wahyu pasal 12. Dia hanya berteriak kesakitan karena akan melahirkan seorang anak laki-laki. Wahyu pasal 12 ayat yang kedua tadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kalau di Wahyu pasal 12 ini, saudaraku, ini bahtera keselamatan juga ada 3 tingkat. Yang pertama ini yang mencapai ruang Maha Kudus, ini anak laki-laki. Wahyu pasal 12 ayat 5, ini di harpazo bahwa lari kepada Allah dan ketahtanya. Kemudian, saudaraku, orang-orang yang mencapai rohani ruang kudus, ini mereka akan diungsikan, dibawa ke satu tempat yang namanya padang belantara pengungsian selama 1260 hari atau selama masa di bumi dilanda antikris. Saudaraku, tetapi pelatarannya, ini saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat 17, ini mereka diizinkan
tertinggal dan diperangi oleh naga itu. Ini tertulis juga di dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Saudara, jadi inilah perbedaannya antara bahtera zaman Nuh dan bahtera keselamatan akhir zaman. Gereja akhir zaman yang tergambar di dalam Wahyu pasal 12. Saudara, kalau zaman Nuh itu binatang masih diselamatkan oleh Tuhan, tetapi di akhir zaman ini manusia-manusia yang masih mewarisi sifat-sifat binatang yang ditandai dengan mulutnya keluar kata-kata kotor, jahat, keji, saudaraku, kata-kata yang buruk, kata-kata yang tidak baik, penuh hujatan, kata-kata seperti binatang, saudaraku. Yaitu seperti tadi saya sampaikan, kalau orang itu sudah marah, kemudian timbul, saudaraku, dari mulut ini keluar kata-kata jahat, kata-kata jelek, nama binatang-binatang disebut untuk nyebut orang, saudaraku. Saudaraku, orang seperti itu nanti akan ditinggal, saudaraku, tidak akan ikut diungsikan, apalagi diangkat, tidak akan ikut. Dan nanti akan ketemu dengan zaman si nabi palsu dan antikris itu membawa karakma untuk memberikan cap 666 itu. Tetapi bagi orang-orang yang terukur rohaninya itu tenang-tenang saja. Saudara nggak akan ketemu masa itu. Saudara pasti kalau terukur rohaninya akan diselamatkan oleh Tuhan, terhindar dari masa-masa yang berat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Saudara jangan memiliki sifat-sifat binatang, sifat-sifat jahat, sifat-sifat keji, sifat-sifat yang tidak manusiawi, itu artinya sifat binatang, saudaraku, sifat-sifat keji. Kalau saudara masih mewarisi sifat-sifat binatang, kalau pada zaman Nuh itu binatang masih diselamatkan, tetapi nanti di akhir zaman binatang itu, saudaraku, orang-orang yang masih memiliki sifat binatang akan ditinggalkan. Mereka adalah pelataran, sekalipun mereka percaya Yesus, tetapi kalau kadar rohaninya itu masih pelataran, masih memiliki sifat-sifat binatang, dia akan tertinggal pada masa itu, pada masa antikris akan tertinggal. Kemudian yang lain yang mencapai taraf rohani, ruang kudus dan ruang maha kudus akan diselamatkan oleh Tuhan. Yang ruangan maha kudus itu langsung harpazo, Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Kemudian yang mencapai ruang kudus itu nanti akan diungsikan, Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14. Saudaraku, dulu waktu belum waktunya ini terbuka, ini orang masih bingung di Wahyu pasal 12 ini. Ini yang mana ini ruang maha kudusnya, kok ada yang dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya, ini siapa? Kemudian yang diungsikan kepada gurun ini siapa? Sekarang menjadi jelas. Ini semua bait Allah. Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17 itu gambaran bait Allah. Di mana yang mencapai ruang maha kudus itu akan langsung harpazo. Kemudian yang mencapai ruang kudus itu diungsikan. Kemudian yang pelataran dibiarkan diperangi oleh iblis antikris akhir zaman. Jadi pastikan kalau saudara adalah jemaat yang terukur rohaninya, maka saudara akan diselamatkan dari penandaan 666 itu. Saudara nggak usah bingung, nggak usah perlu khawatir kemudian saudara memperdalam seluk-beluk iblis, seluk-beluk antikris, seluk-beluk nabi palsu, saudaraku. Kita nggak perlu akan itu, saudaraku. Tidak terlalu penting. Kita harus fokus melahirkan anak laki-laki firman Tuhan dalam kehidupan kita. Salam penuaian Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, memberkati saudara. Haleluya. Amin.